Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita sangat merindukan beribadah bersama-sama. Tapi dengan keadaan yang sekarang, kita juga percaya bahwa keadaan saat ini tidak akan menggoyahkan iman percaya kita. Amin. Mari kita satukan hati kita, biarkanlah kita boleh masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu kepada kami. Ya, kami pada hari ini boleh berdiri dengan tegak ya Tuhan Yesus. Sungguh semua karena kasih karunia dan anugerah yang daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan beribadah. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami, jamah setiap mulut, lidah, bibir kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami ya Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kau persiapkan hati kami ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Beracaralah Engkau atas ibadah kami pada hari ini. Biarkanlah kami boleh melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kau sangat baik Tuhan. Kau teramat sangat baik Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku
Fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Katakan dengan sungguh, let your spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. One more time, let your spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, I worship you. Jesus, I worship you, God of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Yes, we worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Baik saudaraku, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur pada hari ini ya Tuhan, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan, supaya kami hamba-Mu boleh layak untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan juga Engkau berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik. Oleh kemurahan penyertaan Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku, pada bulan ini, yaitu masuk bulan Mei, kita melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema motivasi dalam hidup yang benar. Apa itu motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Ada bermacam-macam motivasi
mencari Tuhan. Ada yang motivasinya sudah benar di hadapan Tuhan, ada yang belum benar di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi saya mengatakan belum benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai motivasi yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang motivasinya kurang tepat, kurang benar di hadapan Tuhan. Hanya mencari sesuatu, hanya mencari pertolongan kepada Tuhan. Hanya itu motivasinya, hanya minta hidupnya diperbaiki, yaitu ekonominya kah diperbaiki, masalahnya kah ditolong oleh Tuhan, tetapi kurang mengerti apakah sih yang namanya motivasi itu. Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita baca dulu di Mazmur 37 ayat yang ke-5 dan 9. Mazmur 37 ayat 5 dan 9. Dikatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang membuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita ini motivasinya benar di hadapan Tuhan? Ataukah kita belum benar di hadapan Tuhan? Tuhan mau supaya kita mempunyai motivasi mencari Tuhan, bukan mencari berkat, bukan mencari kesembuhan, tetapi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi dikatakan di ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan bertindak, melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kita jika kita ini mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau supaya kita ini jadi orang-orang yang dibentuk, yang diproses, jadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang bisa mengucap syukur. Di dalam motivasi yang benar di hadapan Tuhan, yang terutama, yang itu kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di pagi hari ini saya akan membahas ada 4 supaya kita ini mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, harus bisa mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan bisa memotivasi diri kita ini benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sendiri belum bisa mengucap syukur, kita tidak akan bisa memotivasi diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak menjaga imannya,
dan tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya, pada waktu Tuhan Yesus ke Yerusalem dan mereka melewati Samaria dan Galilea. Di situ Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan melalui kota Samaria dan Galilea. Di situ ada 10 orang kusta yang berteriak dan memohon kepada Tuhan Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan ke-10 orang kusta itu mendekat kepada Yesus dan memohon pertolongan, memohon kesembuhan. Saudaraku tahu bahwa orang yang sakit kusta itu adalah orang-orang yang dikucilkan dan tidak boleh berkumpul dengan orang lain. Mereka dikucilkan dengan kelompok sendiri dan tidak bisa bertemu dengan orang lain, dan tidak boleh dan tidak diizinkan. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang, 10 kusta ini tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan, sehingga 10 kusta itu berteriak kepada Tuhan Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan 10 orang kusta itu memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? "Pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam." Tuhan Yesus tidak menjamah mereka. Tuhan Yesus hanya berkata, dan perkataan Tuhan Yesus adalah sangat-sangat luar biasa. Pada waktu 10 orang kusta itu pergi, di tengah jalan sebelum bertemu dengan imam-imam, ke-10 orang kusta itu sudah sembuh. Tapi hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Mereka kembali mencari Tuhan dan mereka mengucap syukur dan mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana yang 9? Apakah mereka tidak sembuh? Mereka semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak kembali. Hanya satu orang, yaitu orang Samaria, yang kembali kepada Tuhan, dan Tuhan memberi keselamatan bagi 1 orang ini. Dia bisa mengucap syukur betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan Yesus, sehingga dia boleh datang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita baca di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau."
Jadi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana motivasimu? Apakah engkau tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Hanya apakah engkau motivasimu hanya mencari kesembuhan? Hanya engkau mencari Tuhan, hanya minta pertolongan kepada Tuhan karena ekonomi, karena pekerjaan, karena usaha. Tetapi setelah doamu dijawab, engkau tidak muncul kembali, engkau tidak datang kepada Tuhan, engkau tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti 9 orang kusta itu. Padahal 9 orang kusta itu sudah disembuhkan. Dan 10 orang kusta disembuhkan. 1 orang kembali datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana motivasi kita kepada Tuhan? Mari kita sama-sama mencari jati diri kita ini untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan itu menolong kita dalam kehidupan kita sehari, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama mencari motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, tidak merasa kecewa bila doanya belum dijawab. Tidak mudah kecewa, saudaraku. Tuhan mau supaya kita ini tidak mudah kecewa apabila menghadapi persoalan dan persoalan kita ini belum dijawab oleh Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Tetap semangat, tetap berdiri kuat, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan menjadi orang-orang yang mudah kecewa apabila doa kita ini belum dijawab. Jadi orang yang teguh, jadi orang kuat. Semakin kita belum dijawab doanya, kita semakin bersemangat mencari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Seperti contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah motivasinya benar di hadapan Tuhan. Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego dihadapkan dalam persoalan yang sangat-sangat sulit, yang sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupannya, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap motivasinya mencari Tuhan. Walaupun mendapatkan tekanan yang luar biasa, bahkan harus mati. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas yang terbuat dari emas, yang tingginya ada 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Sangat luar biasa besarnya. Tapi Nebukadnezar membuat dewa yang untuk disembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembahnya. Motivasinya adalah benar di hadapan Tuhan. Walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego mengikuti Raja Nebukadnezar, tetapi tidak mencari muka, tidak mencari popularitas, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego menuruti Raja Nebukadnezar untuk menyembahnya. Tidak mau. Bahkan diancam mati pun Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah dewa Nebukadnezar, yaitu patung yang didirikannya. Sehingga Sadrak dan Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian. Bahkan perapiannya ditambah sampai 7 kali lipat.
Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap motivasinya mencari Tuhan dan memuji nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan pekerjaannya yang luar biasa bagi orang-orang yang motivasinya benar di hadapan Tuhan. Coba kita baca di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawabnya, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dengan Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Itu yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sungguh luar biasa. Tidak mencari popularitas, tidak memiliki motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Walaupun mendapatkan ancaman, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya kepada Tuhan. Jangan seperti Raja Nebukadnezar, mempunyai motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang membuat patung dewa dari emas. Supaya apa? Supaya dipuja, supaya disembah. Popularitas supaya Raja Nebukadnezar disembah, ditakuti oleh seluruh rakyatnya. Tapi Tuhan mau supaya kita mempunyai motivasi yang kuat. Jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa. Tetap kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap mencari Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menghadapi persoalan masalah, Sadrak, Mesak, dan Abednego berlutut di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut mati, walaupun diancam yang begitu luar biasa. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Raja Nebukadnezar menyadari bahwa hanya Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego itulah yang Allah yang benar, yang sanggup untuk dipuji dan dipermuliakan. Sehingga seluruh bangsa, seluruh rakyatnya harus menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu yang luar biasa. Memberikan contoh. Kita harus mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita mempunyai motivasi yang tidak benar, yang mudah kecewa, yang lemah. Tuhan tidak mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, persembahkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga yang kita lakukan saat-saat ini. Cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memotivasi hidup kita benar adalah mempersembahkan hidup dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini menjadi hidup yang berubah. Yang dulunya kita tidak baik,
tingkah laku kita nggak baik, pikiran kita nggak baik, supaya kita ini berubah, supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan yang baik dan tidak baik. Kita harus berubah. Yang dulu-dulunya kita belum berubah, saatnya kita datang kepada Tuhan untuk berubah. Tuhan mau seperti itu. Dan Tuhan juga mau supaya kita ini tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Kalau kita memikirkan hal yang lebih tinggi, kita akan menjadi orang-orang yang putus asa. Karena apa? Karena nggak tercapai. Keinginan kita tidak tercapai. Makanya Tuhan mau supaya kita jangan memikirkan hal-hal yang tinggi. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau saat-saat ini. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus melakukan yang terbaik. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat yang tidak baik. Tapi Tuhan mau supaya kita ini melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan tadi dikatakan di ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sungguh Tuhan luar biasa. Tuhan kita yang kita sembah, itu nama Yesus yang kita sembah, mengajarkan kepada kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, mempunyai roh yang menyala-nyala. Kita harus mempunyai roh yang menyala-nyala, tetap semangat, tidak kendor. Walaupun menghadapi persoalan yang kita hadapi sekarang ini, semuanya serba susah, serba sulit. Kita dihadapkan dalam persoalan bangsa kita dan negara kita, dan rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, yang sangat-sangat sulit saat ini. Tapi Tuhan mau supaya kita mempunyai roh yang menyala-nyala, seperti pada waktu kita mengenal Tuhan. Roh kita menyala-nyala, bangkit. Mari kita akan bernyala-nyala lagi, roh kita bernyala-nyala lagi, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Walaupun dalam persoalan yang sulit saat ini, kita harus menyembah Tuhan. Jangan kendor, saudaraku. Kita harus punya rasa bersukacita, harus punya rasa sabar. Kita harus bertekun di dalam doa. Kalau kita
mau punya roh yang menyala-nyala, kita harus, kuncinya yaitu harus bersukacita, harus sabar menghadapi persoalan ini. Bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Di dalam Roma kita baca di dalam Roma 12 ayat 11 sampai 16. Di dalam Roma 12 ayat 11 sampai yang 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat 11 sampai 16. Janganlah hendaknya kerajiananmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di sini Tuhan mengatakan kedua kalinya, jangan kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi kita pikirkan perkara-perkara yang sederhana, supaya hidup kita ini mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita sama-sama memotivasi hidup kita ini supaya hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Di dalam menghadapi persoalan rumah tangga kita, persoalan usaha kita, persoalan pekerjaan kita, persoalan ekonomi kita, persoalan bangsa negara kita, mari kita datang mencari pertolongan Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan pada hari ini yang kita dengar, supaya kita ini layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kesimpulannya adalah, buanglah pikiran yang tidak baik, hiduplah dengan kejujuran, dengan ketulusan, tetaplah dalam jalan Tuhan, jangan menyimpang, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin, saudaraku. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita, motivasi kita hanya meminta pertolongan saja, minta kesembuhan, minta berkat, minta kedudukan, minta persoalan yang kita hadapi diselesaikan. Tapi setelah mendapatkan semuanya, kita tidak datang kepada Tuhan. Tapi kita mau supaya kita ini tetap setia mencari Tuhan. Motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur. Pada hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan Kau menguatkan kami, supaya kami ya Tuhan dalam hidup kami ini boleh mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mencari pertolongan Tuhan. Kami tidak mencari pertolongan Tuhan karena berkat-Nya.
Kami tidak mencari pertolongan Tuhan karena kesembuhan. Kami tidak mencari pertolongan Tuhan karena ekonomi. Kami tidak mencari pertolongan Tuhan karena persoalan yang kita hadapi. Tapi semuanya itu Tuhan kami mau, supaya kami mohon belas kasihan-Mu, supaya kami ya Tuhan mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami datang kepada Engkau untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Maka segala sesuatunya Tuhan sanggup menolong dan menyertai dan memberkati kami. Terpuji bagi nama Engkau. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Ku Mari saudaraku, kita akan mengangkat tangan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami syukur, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan sepanjang hari. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau memberkati kami, memberkati keluarga kami, berkati suami, istri, anak-anak kami, orang tua, mertua, dan anak cucu, dan Kau memberkati seluruh bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menerima berkat daripada Engkau. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.